selamat datang kembali di podcast Belajar Bersama. Bersama saya, Kiki Baranti. Di sini kita akan belajar sambil ngobrol santai tentang berbagai topik pendidikan yang seru dan relevan. Nah, kali ini topik yang kita bahas adalah sistem pembelajaran yang efektif. Di luar sana, banyak yang bilang teknologi itu bisa bikin belajar jadi lebih efektif. Tapi, apa benar kayak gitu? Untuk itu, saya di sini nggak sendirian. Saya di sini bareng dua tamu spesial. Yang pertama ada Pak Ardi. Beliau ini adalah dosen dan peneliti yang sudah lama berkecimpung di dunia teknologi pendidikan. Saya hai dulu Pak Ardi. Halo semuanya. Senang banget Pak Ardi bisa datang ke sini. Terus juga ada Ibu Nabila, kepala sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di sekolahnya. Halo Bu Nabila. Hai semuanya, senang sekali bisa bergabung sama kalian. Kita langsung mulai aja ya, mungkin dari Pak Ardi. Sebagai akademisi nih Pak, yang juga banyak terjun di dunia lapangan pendidikan, menurut Bapak, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah sistem pembelajaran itu bisa disebut sebagai pembelajaran yang efektif? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi menurut saya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran di mana seorang guru atau dosen itu bisa memberikan materi kepada siswa atau mahasiswanya, tapi bukan cuma untuk dihafalin, tapi juga untuk diterapkan atau diamalkan ke dunia nyata. Oke, jadi nggak cuma soal beberapa nilai yang bisa didapat ya Pak ya, tapi lebih ke gimana mereka itu bisa apply pengetahuan itu di kehidupan sehari-hari, begitu Pak Ardi? Iya, benar banget. Jadi hubungan antara tenaga pendidik dan juga siswa itu sangat penting. Jadi jangan sampai hubungan antara guru dan juga siswa itu terhambat karena adanya teknologi. Jadi sekarang kan lagi musim daring. Jadi daring itu memang sesuatu yang sangat relevan dan juga praktis. Tapi ada sekarang juga kalau kita juga melaksanakan pembelajaran dengan cara Setuju banget sama Pak Ardi. Nah, sekarang Ibu Nabila nih, di sekolah Ibu sendiri kan udah banyak nih pakai teknologi untuk mendukung pembelajaran. Gimana tuh Bu penerapannya? Apa teknologi beneran bisa bikin pembelajaran lebih efektif di sekolah? Iya, benar banget, di sekolah kami memang sudah menggunakan yang namanya blended learning. Jadi gabungan antara belajar tatap muka dan digital. Tapi sejujurnya teknologi itu hanya alat. Kalau gurunya nggak siap, nggak tahu cara menggunakannya, malah masih membuat siswa itu bingung. Jadi yang paling penting adalah bagaimana teknologi digunakan. Guru harus tetap menjadi pemimpin di kelas, sedangkan teknologi hanya alat untuk memperlancar jalan belajar mulai dari teknologi. Setuju banget sama Bu Nabila. Terus gimana nih Bu, caranya supaya teknologi yang dipakai di kelas itu nggak jadi gangguan, tapi justru malah bisa mendukung proses belajar mereka? Ya, ini penting banget. Kuncinya itu di perencanaan. Guru harus tahu tujuan penggunaan teknologi itu apa. Jangan asal pakai hanya tren atau biar keren. Kalau nggak relevan, ya malah membuat siswa itu nggak fokus. Selain itu, guru juga perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara efektif. Nah, Bu Nabila. Sekarang saya balik lagi ke Pak dosen, Bapak Ardiansyah. Dari sisi akademis, ada nggak Pak hal-hal penting lain yang sering terlewat saat orang-orang membahas sistem pembelajaran yang disebut efektif? ada banget. Jadi setiap siswa itu memiliki cara pemahaman materi yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat paham dan juga ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran itu dengan kebutuhan siswa masing-masing. Caranya sekarang kan ada ya yang namanya AI. Jadi AI itu bisa memberi rekomendasi atau cara bagaimana sih untuk memberikan materi kepada siswa dengan porsinya yang berbeda. Keren, keren Pak. Jadi kita nggak bisa lagi dipakai metode yang sama untuk semua siswa. Harus fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan ritme pembelajaran masing-masing. Betul banget. Jadi kita kan punya data dari proses pembelajaran setiap siswa. Jadi kita tidak bisa memberikan cara belajar yang sama kepada semua siswa.
Betul banget. Jadi kita sekarang kan ada data proses pembelajaran setiap siswa. Jadi kita tidak bisa memberikan materi atau cara belajar yang sama kepada semua mahasiswa. Makasih banyak buat Bu Nabila dan juga Pak Ardi atas diskusi yang seru kali ini. Banyak banget nih pelajaran yang kita bisa ambil dari podcast kali ini. Sebelum kita tutup nih podcast ini, ada nggak pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan buat para pendengar dari Pak Ardi atau Bu Nabila dulu nih? Ada nih untuk para guru di luar sana, jangan takut sama teknologi ya, tapi juga jangan bergantung sepenuhnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang membuat siswa itu merasa nyaman dan senang. Pak Ardi, gimana atas tanggapan Bu Nabila? Oke, setuju banget sama yang disampaikan oleh Bu Nabila. Jadi pendidikan itu harus selalu berubah, selalu beradaptasi. Jangan takut untuk mencoba yang hal baru. Kita ada di sini tuh untuk membantu siswa untuk menjadi versi terbaik dari mereka. Oke, benar banget apa yang disampaikan Pak Ardi barusan. Sekali lagi terima kasih ya buat Pak Ardi dan juga Bu Nabila yang